Pekan ini, kabar pekan ini. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pendengar di Kabar Persada Akhir Pekan. Dan kita langsung menuju ke segmen yang berikutnya. Pendengar, dalam Kabar Pekan ini kita sudah terhubung dengan Mas Aris Setiawan SH. Mas Aris ini adalah pemuda pelopor Karanganyar dan owner serta founder Putra Jambu ya. Untuk kita hari ini akan membicarakan dalam rangka Hari Inovasi Indonesia ya, mengenai inovasi lahan menjadi kebun jambu dan diversifikasi olahan jambu menjadi ragam kudapan yang sehat. Baik, pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, pekan ini diperingati Hari Inovasi Indonesia. Inovator satu ini mengubah lahan pekarangan menjadi kebun jambu dan tidak berhenti di situ. Beliau juga mendiversifikasi jambu dan juga daun jambu menjadi olahan yang sehat. Nah, saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Aris Setiawan SH, pemuda pelopor Kabupaten Karanganyar dan pemilik Putra Jambu Karanganyar. Dan selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Aris, bagaimana kabarnya Mas Aris? Alhamdulillah sehat. Mbak Isna, Mbak Viana Ya, gimana? di studio ada saya Isna dan juga Saya Viana. rekan Viana di sini. Alhamdulillah kabar sehat kami ya. sehat ya. Seluruh kru sehat juga. Ya. Dan saat ini posisi berada di mana ini, Mas Aris? Di kebun jambu ya? Orang kita baru di kebun jambu Kak. Di sini yang ini Mbak Isna bisa tahu ya kondisi kita. Ya, bisa melihat kondisinya Ini belakang. suasananya Kak, Masya di tempat Allah. kami. Sangat Jadi- sejuk sekali ya. Oke. Ya, ini berarti kebun jambunya juga digunakan untuk wisata begitu ya Mas Aris ya? Ya, benar sekali Mbak Isna, Mbak Viana. Di tempat kami selain untuk kita wisata, kita basicnya itu untuk wisata edukasi, benar, Mbak. Jadi kita belajar bagaimana cara menanam jambu, bagaimana cara merawat jambu yang baik, caranya kita itu membuat inovasi jambu. Biasanya kan jambu hanya dibuat itu loh, Mbak, dibuat jus. Tempat Betul. kita olah itu berbagai macam olahan. Dan di tempat kami bisa dibuat yaitu untuk teman-teman mahasiswa, yaitu kegiatan magang, penelitian. Jadi di tempat kami kegiatannya itu banyak sekali Kak. Kita belajar dengan teman-teman mahasiswa, dengan kelompok tani juga. Dan di tempat kami selain untuk magang dan penelitian, kita buat kegiatan outbound, lalu kegiatan belajar membuat inovasi, dan wisata keliling di kebun jambu dengan naik jeep. Wah, Seperti itu. asik Menarik nih sekali ya. Baik. Iya, baik. Mas Dan, Aris, ini langsung saja nih sebagai pemuda pelopor Karanganyar dan pemilik Putra Jambu. Apa yang Mas Aris ingin sampaikan dulu kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya inovasi dalam hidup ini, Mas Aris? Iya. Kalau pentingnya inovasi itu sebenarnya sangat penting gitu Kak. Karena apa? Karena di dunia bisnis itu kita harus menimbulkan perbedaan atau ciri khas. Jadi tempat kami di Putra Jambu tidak hanya sekedar wisata petik, kita ada ciri khas, yaitu ada berbagai macam olahan jambu dan kita bisa belajar bersama di tempat kami. Iya. Jadi memang sangat penting sekali ya untuk inovasi, melakukan inovasi, dan memang harus kreatif juga ya Mas Aris ya dalam hal menghasilkan inovasi ini. Ya. Setelah itu kita biar ada ciri khas, ada perbedaan dengan
teman-teman yang lain bahwa kalau yang di Jawa Timur itu yang terkenal kan apel itu Kak. Kalau di Karanganyar, khususnya di Karanganyar kita ada jambu. Kita buat wisata edukasi dan ada oleh-oleh khasnya seperti itu. Ya, baik. Biar ini ya berbeda juga kalau misalnya banyak juga mungkin ini apa namanya kayak perkebunan jambu tapi Betul. cuman sekedar biasa perkebunan Iya, bisa didatangi. Iya, terus tapi ini bisa ya komplit untuk ya. wisata edukasi juga, bahkan bisa keliling menggunakan jeep juga ya. Ini salah satu inovasi keren juga banget nih. Berarti ini sejak awal memang sudah dirancang seperti itu ya Mas Aris ya. Maksudnya memang Atau sudah butuh proses Mas untuk sekarang berkembang menjadi wisata edukasi itu dulunya seperti apa nih Mas Aris? Iya. Sedikit cerita ya, Mbak Isna, Mbak Piana, dan teman-teman semuanya, pendengar radio Persada di seluruh, di mana ini Kak? Seluruh Indonesia ya? Iya betul. Karena di luar Jawa pun juga mendengarkan begitu. Di tempat kami, awal mulanya ayah saya, bapak saya, namanya Pak Wajib. Itu namanya Diso. Orang asli dusun, ibu saya namanya Ibu Sumarni. Bapak itu awal mula menanam jambu di tahun 2005 dengan 3 pohon. Dengan 3 pohon. Setelah itu ditanam di tanah Tegal Kak. Tegal tahu ya Kak? Iya. Kering-keringan. Oh, iya betul. Itu ternyata 1 tahun sudah bisa berbuah. Baru 30 sampai 50 biji. Setelah itu di jangka waktu 1 tahun tadi sudah berbuah. Di tahun 2006 ayah saya mencoba menanam 70 pohon di lokasi ini loh Pak, yang di kebun ini. Ya, oke. Contohnya dengan sistem tumpang sari. Tumpang sari jambu sebelum berbuah itu bisa ditumpang sari seperti cabai, seperti kalau di ini mayoritas kan sayur mayur dan padi dan ubi Kak. Jadi bisa tumpang sari itu. Setelah itu 1 tahun sudah berbuah sampai semakin panjang atau semakin bertambahnya usia, jambu semakin banyak Kak buahnya. Dengan ada syaratnya, dengan perawatan yang sepenuh hati, dengan perawatan yang baik, bagus, dengan SOP yang benar. Tuh. Setelah itu, supaya diperhatikan pemerintah, Pak membuat kelompok tani, namanya kelompok tani Candi Makmur, yang eksis di bidang perawatan itu awalnya. Setelah itu di tahun 2013 kita meluncurkan agrowisata Putra Jambu, yaitu sifatnya wisata edukasi, wisata pembelajaran. Jadi ke tempat kami tidak hanya data tidak hanya cara memetik jambu, bagaimana cara memilih bibit yang baik, yang benar itu bagaimana, karena jambu itu banyak Kak. Yang tertipu dia dengan bibit, tidak hanya jambu saja. Jadi teman-teman semua pendengar radio Persada, jangan mudah kena tipu daya dengan bibit. Kita belajar dulu, baru kita nanam atau kita jangan langsung eksekusi. Kadang baru dengar informasi ini, mohon maaf jambu, ternyata beda. Mohon maaf ini seperti itu loh Kak, seperti rambutan, seperti orang keliling itu loh. Iya betul. Pak ini rambutan, setelah ditanam ternyata beda. Contohnya seperti itu. Kita itu Kak, contoh seperti itu. Dan setelah itu sampai sekarang kita lah bisa berkembang seperti ini. Iya, jadi melalui proses panjang juga ya Mas baik. Aris ternyata ya. Baik Mas Aris, untuk jambu Putra Jambu ini letaknya di mana pasnya dan berapa luas lahannya Mas Aris? Kita berlokasi di Dusun Candi Kak, di Tanjatrejo, Kecamatan Ngargoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nanti Bapak Ibu teman-teman yang berkunjung di Karanganyar, Ngargoso bisa mampir ke tempat kami, nanti bisa buka di map kita. Iya. Pusat jambu merah yaitu di tempat kami, bisa buka mapnya itu. Dan dengan Kemuning kita dekat Kak, dengan pun kita 1,5 kilo sampai 2 kilo bisa ke tempat kami. Kemudian untuk luasnya tadi berapa Mas Aris? Untuk luas lahannya berapa Mas Aris? Oh, iya. Kalau di keseluruhan ya Kak, kita dengan teman-teman ya, satu desa itu kurang lebih 17 hektar Kak, satu desa.
kita kerjasama dengan teman-teman petani di desanya. Kita bisa kurang lebih 17 hektar pohon jambu. Tapi itu juga mohon maaf, tadi Mas Aris kan bilangnya kalau satu desa itu ada 17 hektar. Itu juga satu tempat, maksudnya satu pintu di situ? Di Atau satu ada- desa yang sama atau mungkin di tempat lain juga ada, Mas, untuk lahan keseluruhan ini yang 17 hektar? Itu satu desa itu. Satu Anu, desa Mbak. saja ya. Tapi Baik. kita loh Kak, mohon maaf, yang dikemas wisata itu di Putra Jambu. Iya. Untuk penyuplai buah segarnya kita kurang lebih penyuplai buah segar ke pasar tradisional modern itu dari teman-teman petani jambu di Desa Jatirejo kurang lebih. Baik. Kalau untuk yang di Putra Jambunya sendiri ini luasnya berapa? Kalau tadi kan yang disampaikan ini di desanya begitu ya. Ini memang cukup Keseluruhan. luas sekali begitu ya. Kalau di Putra Jambu kurang lebih itu luasnya 1 hektar Kak. Tapi tempatnya beda-beda. Karena kan nggak bisa gabung satu itu. Jadi kita ada lahan 1.500. Kalau di Putra Jambu di sini Kak yang kita kemas menjadi wisata ini baru kurang lebih 1.500 meter persegi. Jadi kita ada lahan sedikit, kita tanam. Tapi kalau kita gabungkan jadi satu kurang lebih 1 hektar. Kalau di Putra Jambu. Baik dan memang menarik sekali. Iya, Maksudnya betul. banyak kegiatan yang bisa dilakukan di situ seperti itu. sekali. Ya, Mas Kemudian? Aris, untuk tadi ya, untuk hasil jambunya sendiri begitu. Itu untuk 1 pekan sekali atau 1 bulan begitu, berapa kira-kira Mas yang dihasilkan? Kita menghitungnya gini ya, Mbak. Kita kan ada pengepul atau ada yang nampung jambu. Kita buat koperasi itu loh. Iya. Agar apa? Pertama kita bisa mengontrol jambu, menyervis jambu biar harganya itu terjamin, barangnya terjamin, dan kita kalau ada yang membutuhkan kita bisa menyuplai. Jadi kita ada seperti koperasi, ada pengepulnya. Kita per hari bisa mengeluarkan jambu itu kurang lebih 7 sampai 10 ton. Itu kan belum ke wisatawan ya itu ya Mbak. Kita kumpulkan karena kita ada kurang lebih 4 pengepul di Desa Jatirejo. Itu ada Pak Tiono, ada Mas Andra, ada Pak Sutris, dan ada Mbak Sri. Itu ada 4 pengepul. Kalau kita gabungkan jadi satu kurang lebih 7 sampai 10 ton. Per harinya per ya. hari. Dan itu belum yang Untuk wisata juga. wisatawan yang ada di kebunnya begitu ya Mas ya. Iya. Dan nanti dari pengepul ini ya Mas ya, kan yang sejumlah itu per harinya itu nantinya kan akan diolah begitu ya, menjadi olahan-olahan apa saja Mas ini? Oh iya, kalau untuk pengepul itu dijual ke pasar-pasar itu loh Mbak. Oh, Jadi langsung dijual langsung ya. didistribusikan ya. Oke. pasar tradisional ya, kalau yang terdekat di sini kan Solo, lalu Magetan. Itu untuk pasar tradisional. Untuk pasar modern kita sudah masuk ke Superindo Solo, Semarang, itu kita sudah menyuplai. Karena kita sudah mendapatkan sertifikat aman pangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Baik. Dan ini yang ada di Desa Candi tadi ya Mas ya. Ini juga sudah pasarnya juga sudah masuk ke situ juga. Ya, sudah masuk ke pasar modern. Baik. Berarti memang Karena kalau beli jambu sudah di Superindo itu jambu dari kami, dari Karanganyar. Iya. ya baik. Berarti memang kualitasnya memang sudah terjamin begitu Iya, ya. betul. Bagus, baik ya. Kemudian kalau untuk diolahnya itu berarti berbeda sendiri, berbeda lagi nih ya Mas ya. Kan tadi di pengepul buat wisatawan, terus yang buat diolah ini berapa ini jumlahnya? Ya, kalau kita inovasi yang kita olah itu per hari rata-rata 50 sampai 70 kilo. Itu diolah jadi apa aja nih Mas? Tapi Mbak Fiana itu nanti teman-teman semua pendengar radio bisa nanti mendengar dan
hanya bisa Mbak Piana bisa melihat. Kalau di tempat kami ini loh Kak, ini es krim Iya. stick. Ya, ini es Oke. krim stick. Jadi es jambu biasanya kita buat jus. Sebenarnya ada 3 es krim ini Kak. Oh, dibikin es krim ya. Nah, es krim stick, es krim cup, sama sop es krim yang kalau yang terkenal di sini kan es krim mixu. Kalau Iya. di sini kita krim, ada alatnya. Iya, oke. Itu pasarnya sudah sampai mana Mas kalau es krim itu? Sementara ini kita ke wisatawan itu, Mbak. Karena apa? Di tempat iya. kami orang masuk, wisatawan masuk, tiketnya 7.000 dapat es krim jambu sama makan jambu di dalam kebun gratis. Wah, murah ya. Murah sekali. Murah Bisa sekali. datang langsung nih pendengar ya. Iya. Nanti Iya. kalau ingin belanja buah segarnya, nanti bisa petik sendiri lalu ditimbang. Kita cukup murah itu Mbak. Untuk jambu merah 1 kilo 8.000, 2 kilo 15. Untuk jambu kristalnya kita 1 kilo 16, 2 kilo 30. Iya. Murah termasuk juga murah juga ya. Nah, selain olahan es krim tadi Mas, apa saja olahannya? Kita ini Mbak, nah kita pangsit jambu. Ini dari jambu merah, jambu segar kita blender dulu, lalu giling, kita campur dengan tepung, inilah menjadi pangsit. Ini pangsit. Pangsit ya, pangsit jambu merah. Dan rasanya juga gurih gitu Mas. Ini manis. Oh, Gurih manis. manis ya. Oke. Setelah itu, ini ada, mohon maaf, kita ada sabun cair. Jadi sabun cuci tangan. Sabun Iya, bisa dibuat sabun cuci tangan juga ya ternyata ya. mandi juga ada. Sebenarnya banyak sekali. Iya. Setelah itu, ini ada payak daun jambu dan teh. Teh daun teh dari teh daun jambu. juga bisa ya. Dan daun jambunya juga bisa dimasak menjadi peyek juga ya. Peyek. Itu kalau untuk daun jambunya yang bisa diolah menjadi peyek nih Mas, itu Yang seperti apa? yang daunnya sudah tua atau mungkin yang muda nih Mas? Iya. Kalau untuk khusus ini, Mbak Diana, Mbak Sina, itu daun nomor 2 dari atas. Oh, nomor 2 dari atas ya. Karena apa? Dulu kalau kita sakit perut waktu mbah-mbah, kita kan makannya kan daun jambu. Iya. Jadi itu yang muda itu langsung, biasanya anak-anak zaman sekarang kan kalau mau makan yang seperti itu kan nggak mau gitu Mbak. Jadi kita olah menjadi teh atau kayak Iya. teman-teman bisa belajar bagaimana memetiknya daun jambu yang baik, yang benar, bagaimana cara mengolahnya, kita belajar bersama. Gitu, Mbak. Wah, asik ya. Seru sekali. Iya. Ya, baik. Dan itu tadi variasi olahannya banyak Olahannya ya sekali sangat ya. inovatif sekali ya Menarik ternyata ya. sekali. Bisa dimanfaatkan semuanya. Jambu, ada jenang jambu, ada dodol, jadi banyak sekali. Wah. Itu ada di Tersedianya Putra ya di Jambu Putra ya. Jambu. apakah ada rencana mungkin Mas mungkin dipasarkan di tempat yang lain begitu? Atau mau buka outlet sendiri mungkin? Itu sebenarnya gini, Mbak Isna, Mbak, teman-teman semua dengar radio Persada di Solo. Kita ada kelompok atau ada paguyuban oleh-oleh UMKM di Kabupaten Karanganyar, kita kumpulkan menjadi tempat wadah wisatawan. Kalau cari oleh-oleh tidak, kalau waktunya tidak cukup, bisa ke outlet kami di outlet Ubigo, di tempat oleh-oleh Ubigo. Iya. Ubigo. Oke. Karanganyar, khususnya di Karanganyar. Jadi teman-teman yang nanti wisata di Karanganyar, kita mau ke Muning, nanti bisa mampir di tempat kami, oleh-oleh kami di Ubigo. Jadi semua UMKM di Kabupaten Karanganyar terkumpul di situ. Nanti ada ciri khas masing-masing di tempat kami. Jadi teman-teman bisa belanja di sana. Baik. Jadi kalau misalnya belum sempat nih main ke kebunnya, nah ini tapi pengen nyicipin nih hasil olahan dari Putra Jambu, nah ini bisa mampir begitu ya ke pusat oleh-oleh Ubigo seperti itu. Betul. Ya Mas Aris ya. Iya. Baik, nah kemudian
idenya ini dari mana sih Mas? Inovasinya ini bisa terus berjalan seperti itu? Sebenarnya gini, Mbak, teman-teman, ide seperti ini selain dari pribadi, mungkin lihat kondisi. Kondisi karena jambu di tempat kami dulunya kan kebuang atau yang matang itu kadang kan buang itu loh, Mbak. Jadi agar kita olah menjadi berbagai macam olahan. Jadi idenya itu sebenarnya itu dengan berjalan karena adanya banyak buah yang melimpah, kita lah muncul inovasi atau ide-ide dengan pendampingan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Contohnya itu dari PPL Kecamatan Ngargoyoso dan Dinas Pertanian Kabupaten dan Pariwisata. Jadi ide-ide seperti ini tidak dari kita pribadi sebenarnya, Mbak. Jadi karena adanya ini kita kan ada pelatihan, kita mengundang PPL, lalu Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan teman-teman yang penelitian dan magang di tempat kami. Iya, begitu. Iya, ya baik, Mas Aris. Karena waktunya sangat terbatas sekali ya Mas Aris ya. Mungkin yang terakhir nih Mas Aris, mumpung hari ini juga siaran KPA ini disiarkan melalui 11 radio jaringan di seluruh Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan yang Mas Aris ingin sampaikan khususnya kepada generasi muda ya, agar tidak mudah menyerah dan terus berinovasi. Iya. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan pada teman-teman di pendengar di persahabat Indonesia. Jadi untuk generasi muda, jangan menganggap pertanian itu hanya sekedar menanam, menyangkul dan juga di tanah. Jadi marilah kita berinovasi untuk meraih kesuksesan dengan bertani. Bertani yaitu sekarang kan banyak, tidak hanya bertani dengan pertanian, kita ada bertani dengan hidroponik, aquaponik dan lain-lain. Jadi pesan kamu, jangan mudah mengeluh. Jika gagal, marilah kita coba, karena menuju kesuksesan itu tidaklah instan. Kita harus mencoba, dan kalau gagal kita harus mencoba berinovasi, menciptakan inovasi baru. Karena inovasi ini gratis teman-teman, tidak bayar, tergantung kita. Marilah kita yang di masa muda ini, kita inovasi dengan sebaik mungkin. Jangan menyerah hanya karena gagal pada kesempatan pertama. Sesuatu yang berharga tak akan Anda miliki dengan mudah, teruslah berusaha. Itulah. Ya. Baik, teruslah berusaha ya, tetap semangat selalu. Ya Mas Aris, terima kasih waktunya, menyempatkan waktunya. Sukses selalu untuk Putra Jambu. Nanti ditunggu inovasi-inovasi yang lainnya ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Iya, baik. Demikian ya tadi untuk kabar pekan ini bersama dengan Mas Aris begitu ya, salah satu petani muda ya, betul, petani jambu begitu, yang semoga bisa menginspirasi inovasi juga ya. Dan tadi kalau disimak memang untuk menghasilkan inovasi itu harus belajar begitu ya. Tadi dapat bimbingan dari PPL juga, kemudian dari mahasiswa yang penelitian juga, jadi bisa dimanfaatkan itu ya. Bangun relasi ini perlu ya. Betul. Baik, dan nanti kita lanjutkan untuk segmen yang berikutnya. Pendengar tetap bersama dengan kami. Radio Persada FM.